Halo sahabat JPPI, jumpa lagi dengan kami di ruang podcast JPPI, sebuah ruang diskusi dan membahas isu-isu pendidikan dan isu-isu kebijakan lain. Hari ini kita akan membahas mengenai program pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis, sebuah program yang digulirkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming. Nah, ada banyak persoalan di program MBG ini yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, menjadi polemik yang begitu berkepanjangan karena banyak persoalan ternyata dalam program MBG. Tapi sayangnya sampai saat ini itu belum ada, yang sudah setahun lebih ya program ini dilaksanakan, belum ada evaluasi dari pihak BGN. Nah, ini juga yang sebetulnya disayangkan, bahwa program-program yang MBG yang banyak persoalan ini tidak ada evaluasinya, tapi berlanjut terus. Nah, ini juga persoalan yang harusnya jadi perhatian pemerintah. Nah, persoalan-persoalan misalnya seperti keracunan yang di awal-awal itu, dan persoalan-persoalan pembentukan SPPG yang juga tidak kredibel dan sebagainya, itu kemudian muncul lagi sekarang persoalan baru, ya kan? Nah, bersama ini kita akan membahas dengan Mas Ubaid Matraji, Seknas JPPI, yang selama ini mengkritik kebijakan MBG ini. Selamat sore Mas Ubed. Selamat sore. Nah, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Masih tetap fokus ya di program mengkritik MBG ini. Yeah. Nah, Mas Ubed, baru-baru ini ada sebuah perpres, ya kan? Ini menurut kami persoalan sebetulnya. Ada sebuah perpres yang isinya itu adalah mengenai pengangkatan anggota SPPG menjadi P3K. Ya kan, ada perpresnya. Ini kami sebetulnya sebuah persoalan kalau ini nanti akan digulirkan atau kebijakan ini akan menjadi sebuah program, karena kami itu akan menimbulkan persoalan baru, paling tidak persoalan ketidakadilan. Karena kalau kita lihat sekarang sendiri gitu kan, bahwa pendapatan SPPG itu anggota ya, mulai dari driver, tukang cuci piring dan sebagainya, itu dinilai mendapatkan upah yang lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh guru. Ini kan bentuk ketidakadilan sebetulnya. Nah, apalagi dengan adanya perpres soal nantinya akan ada pengangkatan pegawai SPG ini. Nah, menurut Mas Ubed ini ada persoalan mendasar. Menurut Mas Ubed ini akan jadi semacam persoalan baru yang lebih besar atau gimana Mas Ubed? Ya, ini persoalan yang sangat serius karena MBG ini melakukan penyelewengan terhadap APBN. Program MBG ini. Iya. Kan APBN itu kan sudah jelas peruntukannya untuk apa. Itu ada amanat Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang yang lain itu mengatur dana berapa untuk apa gitu. Nah, salah satu yang diatur adalah soal dana pendidikan. Itu jelas pasal 31 Undang-Undang Dasar itu sekurang-kurangnya 20% gitu. Nah, dengan adanya MBG ini, itu ternyata MBG ini menjarah anggaran pendidikan yang sangat besar sekali. Karena ternyata sumber pendanaan MBG itu sebagian besar, hampir 70% itu ngambil sumbernya itu dari dana pendidikan. Silakan cek Undang-Undang APBN 2026. Itulah yang meresahkan dunia pendidikan hari ini ya. Termasuk tadi Perpres tadi ya, yang disebutkan itu adalah Perpres 2025 nomor 115, tepatnya di pasal 17. Jadi pegawai SPPG itu akan
diangkat oleh pemerintah sebagai P3K gitu. Dan siapa yang membiayai atau siapa yang menggaji karyawan-karyawan SPPG ini gitu. Jadi karyawan-karyawan SPPG ini itu digaji dengan tadi dana yang itu sumbernya adalah dana pendidikan. Padahal per hari ini ya, dari 2025 sampai awal 2006 ini kita mengantongi ada ribuan ya guru-guru ya honorer seluruh Indonesia, itu jumlahnya ribuan, mereka dirumahkan. Jadi guru-guru ini kan sebenarnya mereka ini lebih berhak ya untuk diprioritaskan menggunakan anggaran pendidikan, tapi keputusan pemerintah adalah merumahkan ribuan guru-guru honorer, lalu pemerintah akan mengangkat pegawai-pegawai SPPG ini yang akan digaji dengan dana pendidikan. Menurut saya ini penyelewengan anggaran pendidikan yang nyata gitu ya. Jadi mereka yang berhak mendapatkan anggaran pendidikan malah didepak dari sistem, mereka dirumahkan ya, jumlahnya ribuan ya. Mungkin secara nasional bisa jadi jutaan, karena ini kan data yang diterima oleh JPPI saja itu sudah ribuan guru-guru honorer ini yang mereka ya memperjuangkan untuk diangkat menjadi PNS atau P3K. Itu jawaban dari pemerintah adalah dirumahkan. Sementara pemerintah akan menggunakan anggaran pendidikan ini untuk menggaji karyawan SPPG. Saya potong. Jadi artinya persoalan baru akan muncul nih ketika guru-guru honorer ini dirumahkan. Persoalan kan kemudian siapa yang akan mengajar? Sementara guru-guru yang ada sekarang pun sebetulnya tidak mencukupi kan. Makanya guru-guru honorer direkrut kan. Satu itu. Yang kedua, tadi kalau Mas Ubed katakan bahwa kalau selama ini kan pendapatan yang diterima oleh pegawai SPPG itu dari jatah uang yang 15.000 atau 10.000 itu ya kan, dari situ kan. Kemudian kalau nanti diangkat, uangnya dari mana? Apakah dari uang jatah MBG itu per porsi itu atau dari alokasi lain? Ya bisa jadi dari alokasi lain yang ujung-ujungnya adalah ya tadi ngambil alokasi anggaran pendidikan yang dari APBN tadi itu, yang mestinya 20% digunakan untuk pendidikan, tetapi tadi digunakan untuk support karyawan SPPG, untuk pengadaan barang dan jasa dan seterusnya. Itu terkait dengan MBG ini gitu loh. Karena itu MBG ini ya saya setuju dengan Presiden, 99,99% berhasil, kata Presiden. Tapi ada lanjutannya itu. Berhasil merusak pendidikan. Jadi kualitas pendidikan kita ini jadi rusak, jadi rapuh, jadi merosot tajam. Ya kan? Jadi hasil TKA kita itu menunjukkan ya di tahun 2025 kemarin itu adalah hasil TKA terburuk sepanjang sejarah. Jadi nilai matematika, nilai bahasa Inggris ya nilainya 25, 30 itu nilai apa? Itu terburuk sepanjang sejarah. Nah, mestinya kan kalau kita lihat kalau kualitas pendidikan kita seperti ini, maka mestinya pemerintah melakukan investasi besar-besaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan ini. Jadi sektor pendidikan ini menjadi prioritas pemerintah. Tapi ketika kita sudah tahu kualitasnya jeblok, sangat rendah, tidak perform, nah dananya malah dipakai untuk hal lain di luar kebutuhan dasar pendidikan. Ini pasti kita akan mendapatkan bencana besar karena kerusakan kualitas pendidikan kita gitu. Itu artinya juga kan bahwa kalau selama ini dana alokasi untuk MBG itu per porsi itu sudah mengambil anggaran dari APBN, kemudian akan nanti ditambah dengan adanya pengangkatan pegawai-pegawai SPPG itu, artinya karena ada alokasi tambahan nih dananya, artinya akan membengkak kan. Membengkak, kemudian yang secara substantif tidak akan mengubah kualitas pendidikan kita. Nah, yang jadi soal kan kemudian
seperti Mas Ubed katakan tadi, ini apa, merampas ya, merampas alokasi pendidikan, ya kan, untuk makan siswa. Sementara seperti Mas Ubed katakan kan harus ada peningkatan kualitas. Yang sering Mas Ubed katakan adalah banyak sekolah rusak yang harusnya diperbaiki dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sebetulnya sih yang dimaui oleh Presiden kita ini dengan begitu mendahulukan, memprioritaskan soal program MBG? Sebetulnya apa sih yang dimaui pemerintah Presiden ini? Ya, tanya Presiden. Tapi Mas Ubed paling tidak punya gambaran sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang... Jadi itu gampang. Jadi siapa sebenarnya penerima manfaat atau yang diuntungkan dari MBG ini gitu ya? Ya jelas para pengelola SPPG itu, ya kan? Dan banyak data sudah menunjukkan siapa di balik SPPG itu. Itu ya orang-orang atas yang terkait dengan ya elit-elit parpol atau elit-elit pemerintah dan seterusnya gitu ya. Sementara tidak berdampak terhadap UMKM, pangan lokal, petani lokal dan seterusnya gitu. Ya apalagi ini kan merampas hak anak atas pendidikan gitu ya, merampas hak guru atas kesejahteraan gitu ya. Padahal undang-undang guru dan dosen itu sudah jelas apa hak guru ya. Undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang Sisdiknas itu juga jelas apa hak anak atas pendidikan. Jadi dengan MBG ini dirampas semua. Yang awalnya guru itu punya hak atas kesejahteraan. Jadi dana pendidikan tidak dialokasikan untuk kesejahteraan guru, tapi dialokasikan untuk kesejahteraan karyawan SPPG. Jadi MBG ini merampas ya hak guru atas kesejahteraan. Dan yang juga berbahaya adalah merampas hak anak atas pendidikan. Jadi kita tahu bahwa sekolah ini daya tampungnya kurang. Karena itu ada banyak anak-anak yang terkendala karena biaya, mereka nggak bisa akses ke sekolah negeri, lalu mereka putus sekolah gitu. Nah, kenapa MBG masuk di sekolah swasta itu tetap tanpa dipungut biaya, tetapi kenapa anak-anak yang dia gagal masuk sekolah negeri lalu masuk sekolah swasta ditarik biaya? Itu kan mestinya kan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian pasal 31 Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, itu kan sekolah tanpa dipungut biaya mestinya, mau di negeri ataupun di swasta gitu. Ya contohnya MBG ya, mau anak di negeri mau di swasta dapat MBG ya tanpa dipungut biaya. Tapi kenapa anak yang sekolah di swasta karena nggak kebagian sekolah di negeri karena daya tampungnya kurang, lalu mereka dipungut biaya. Gitu. Jadi merampas hak anak atas pendidikan, merampas hak guru atas kesejahteraan, ya ini semua berdampak terhadap rusaknya kualitas pendidikan di Indonesia. Gitu. Itu secara otomatis ya, karena tadi seperti Mas Ubed sampaikan, paling nggak ada 3 hal kan. Pertama soal kesejahteraan antara pegawai SPPG dengan guru, itu jelas. Tadi Mas Ubed bilang kesejahteraan guru akhirnya dirampas ya oleh. Yang kedua adanya pengangkatan, iya kan, pengangkatan pegawai SPG, sementara guru dirumahkan. Yang ketiga adalah soal MBG sendiri, itu diterima semua sekolah, swasta dan negeri, tapi dalam hal pembiayaan sekolah swasta tidak dibiayai dalam hal pendidikannya. MBG-nya dikasih gratis, tapi soal bayaran dan sebagainya. Ini tentu akan menjadi persoalan-persoalan baru yang membuat masyarakat menjadi juga akan mengalami ini ya. Nah, seperti saya katakan tadi, sebetulnya mau apa presidennya dengan program ini? Begitu menghabiskan anggaran APBN ratusan triliun bahkan ribuan triliun untuk program ini. Tapi satu hal, Mas Ubed, ini kan kalau kita lihat ini sebetulnya program pro rakyat ya, artinya memberi makan kelompok. Kalau program pro masyarakat
memberi makan kelompok-kelompok miskin. Hmm. Tapi kan MBG ini bukan memberi makan kelompok-kelompok miskin, tapi semua murid kan, semua anak mendapatkan. Nah, ini menjadi persoalan kenapa menjadi polemik, iya kan? Ketika program Pro Rakyat ini jadi polemik. Pertama itu tadi karena semua anak dapat. Nah, menurut Mas Ubed, program ini sebetulnya ditujukan untuk program memberi anak miskin atau memang dibagikan untuk seluruh anak? Karena targetnya kan 83 juta ya. 83 juta anak. Nah, kalau kita lihat secara teori saja ya, uang memberi makan 83 juta anak itu sebetulnya upaya yang sia-sia karena tadi Mas Ubed bilang tidak meningkatkan kualitas anak. Iya kan? Nah, kritik Mas Ubed dalam hal ini seperti apa sebetulnya? Ya, di pidato itu untuk anak, untuk gizi, untuk stunting gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan ya bagi-bagi ke kroni. Bagi-bagi ke kroni. Iya, bagi-bagi kue ya. Jadi nggak ada semua itu di lapangan gitu. Karena itu kalau memang tujuannya adalah untuk gizi, untuk mereka yang punya masalah soal stunting dan seterusnya, mestinya kan mereka yang diprioritaskan. Gitu ya. Misalnya kita tidak punya anggaran yang cukup, maka kita manfaatkan anggaran ini untuk mereka yang membutuhkan sebagai prioritas. Gitu. Tidak seperti saat ini anak-anak yang sudah kelebihan gizi, ya. Daerah-daerah yang angka ketercukupan gizinya di atas rata-rata, mereka tetap dapat. Nah. Tapi sementara anak-anak stunting, ya, anak-anak yang tinggal di daerah-daerah dengan angka ketercukupan gizinya masih sangat rendah, dapur SPPG aja nggak ada di sana. Gitu. Jadi kalau untuk gizi, bagaimana ini kok di lapangan menjadi semerawut ini, gitulah. Itu yang saya bilang bahwa ini ada persoalan serius di MBG ini. Saya sebut ini dosa besar MBG ya. Jadi muaranya adalah ketika MBG itu mengambil dana pendidikan, maka ini MBG melakukan dosa besar karena ini melanggar ya amanat konstitusi pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu gitu. Apalagi ini dosa ini berdampak pada 3 tadi yang sangat strategis gitu ya. Merampas hak anak atas pendidikan, ya, kemudian merampas hak guru atas kesejahteraan, kemudian tidak mengakui tadi status guru gitu ya. Guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu malah dirumahkan, sementara negara mengangkat pegawai SPPG ini yang baru kemarin ya kan gitu kan langsung diangkat menjadi P3K bulan Januari bulan Februari bulan depan ini gitu. Jadi SPPG yang baru berdiri kemarin ya kan baru setahun, nggak ada yang 2 tahun gitu kan, langsung mereka diakui oleh negara, karyawannya langsung dijadikan P3K, sementara guru yang sudah puluhan tahun mengabdi mereka dirumahkan gitu. Jadi saya pikir ini 3 dosa besar ya proyek MBG ini gitu. Merampas hak anak, merampas hak atas kesejahteraan guru, dan juga negara tidak mengakui guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu, tapi justru malah merumahkan guru-guru itu. Itu 3 dosa besar yang dicatat oleh sejarah kenapa MBG ini pernah ada di Indonesia. Tapi satu sisi yang tadi Mas Ubed katakan, misalnya memang ada problem soal gizi ya, ada beberapa, katakanlah beberapa persen lah anak-anak di Indonesia yang memang bermasalah dengan gizi ya. Tadi kalau Mas Ubed bilang kenapa mereka tidak diprioritaskan dulu gitu kan, artinya saya mau katakan bahwa mestinya pemerintah atau presiden tidak harus memberikan semua anak makan bergizi kan, hanya prioritas tertentu. Nah ini kan harusnya sudah ada pendataan soal ini. Berapa anak miskin, iya kan, yang memang membutuhkan gizi, itu pasti ada datanya. Tapi
tiba-tiba semua anak mendapatkan Hmm. itu ya. Tadi seperti Mas Ubed katakan, akhirnya semua berantakan ngambil uang jatah pendidikan. Nah, kalau ada sisi baik itu, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, presiden khususnya untuk seperti yang tadi Mas Ubed katakan, memprioritaskan anak memang yang bermasalah dengan gizinya. Apa yang harus dilakukan? Ya, data itu sudah jelas ya. Daerah-daerah mana yang angka ketercukupan gizinya masih rendah itu udah jelas. Siapa-siapa saja, di mana mereka tinggal, anak-anak yang stunting dan seterusnya, itu datanya sudah ada semua. Ya tinggal pakai data itu, lalu prioritaskan mereka. Gitu. Tapi masalah kenapa itu tidak langsung dilakukan di 2025? Ya karena nggak cuan. Mendirikan dapur SPPG ya, di daerah 3T itu nggak cuan. Sengsara itu kan. Gitu. Tapi kalau mendirikan dapur MBG di Jakarta itu jelas cuan. Setiap bulan udah kipas-kipas berapa puluh juta dia dapat itu keuntungan SPP gitu. Tapi kalau mendirikan dapur MBG di daerah-daerah dengan angka ketercukupan gizi yang sangat minim, itu nggak cuan. Udah sekolahnya jauh-jauh ya kan, anaknya cuman sedikit, ya nggak cuan gitu. Karena itu ya ini yang kelihatan ya, yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, ini proyek bisnis gitu, bukan gizi. Kalau emang gizi tadi itu siapa yang membutuhkan itu dahulukan. Kalau emang proyek gizi. Tapi kalau untung rugi pertimbangannya, ya ini ya bisnis. Karena itu mendirikan dapur MBG di kota itu jauh lebih menguntungkan. Karena itu cek data dapur-dapur MBG itu di kota-kota. Justru di daerah-daerah itu ada tapi masih kecil sekali, belum mampu menjangkau semuanya. Kenapa susah? Ya tadi nggak cuan. Nggak cuan gitu kan. Jadi MBG ini dikelola dengan logika bisnis untung rugi, maka jangan heran kalau satu porsi makanan MBG itu nggak ada yang sesuai dengan jatah per porsi itu berapa, 10.000, 15.000, nggak ada gitu. Ya per porsi 5.000, 6.000, artinya sangat tidak berkualitas. Silakan cek di lapangan itu kan. Ada banyak makanan yang basi, ada keracunan ya. Di 2 minggu bulan Januari ini saja data JBPI keracunan ya, baru MBG dimulai lagi tahun 2006, baru 2 minggu jalan, ini sudah 1.500 korban keracunan MBG ya. Gitu. Lalu Presiden mengatakan 99,99 berhasil itu loh. Itu sangat melukai ya, sangat melukai anak-anak, sangat melukai orang tua korban yang keracunan itu kan ancamannya nyawa gitu ya. Bahkan di 2025 itu kan ada 2 yang diduga memang sampai korbannya nyawa gitu ya. Gitu. Jadi satu sisi yang tadi Mas Ubed sampaikan, sebetulnya memang ada anak-anak yang perlu mendapatkan prioritas untuk perbaikan gizi ya. Nah dalam hal ini sikap JPPI atau sikap Mas Ubed untuk memprioritaskan anak-anak gizi, sikap JPPI gimana? Atau sikap Mas Ubed lah? Ya jelas ya. Yang pertama, selama MBG ini menjarah anggaran pendidikan, ya kita tolak ya, kita nggak setuju. Termasuk yang tadi memprioritaskan anak-anak yang memang harus diberi gizi itu. Iya, karena itu ketika program MBG itu mereka, maka bisa memanfaatkan dana kesehatan, ya, dana sektor pangan dan seterusnya bisa digunakan itu karena ini kepentingannya kesehatan. Ini soal urusan pangan. Jadi jangan diotak-atik dana pendidikan ini karena tadi 60% lebih sekolah kita kondisinya rusak ya. Jutaan guru kita gajinya 300.000, 400.000, sementara karyawan SPPG 3 juta, 4 juta sampai ada yang di atas 5 juta dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harus ada yang jagain dana pendidikan ini supaya berkontribusi terhadap Indonesia emas. Bagaimana menciptakan kita mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas, anak-anak Indonesia yang berdaya saing global. Saat ini kita di posisi buncit di Asia Tenggara. Jangankan bersaing di global, di Asia Tenggara saja kita ini posisi yang sangat buncit ya. Soal kemampuan membaca, soal kemampuan berhitung, itu kita di posisi buncit di Asia Tenggara. Nah kalau dana pendidikan dijarah oleh MBG,
ya saya khawatir kita sedang investasi kebodohan di masa yang akan datang. Terakhir Mas Ubed, tadi kan Mas Ubed katakan ada pelanggaran karena ada merampas, program MBG merampas dana pendidikan, alokasi pendidikan. Upaya apa yang akan dilakukan oleh JPPI atau mungkin ada rekan-rekan lain untuk agar supaya program ini Mas Ubed bilang dihentikan atau dioperasi dan sebagainya. Upaya apa? Pelanggaran tadi, kalau menurut Mas pelanggaran kan, mengambil dana pendidikan. Upaya apa yang akan dilakukan? Yang pertama, kalau memang tujuannya gizi, ya, kemudian stunting, maka bisa menggunakan dana kesehatan, dana pangan dan seterusnya. Gitu ya. Lalu prioritaskanlah kepada mereka yang sangat amat membutuhkan. Daerah-daerah yang sangat mendesak, membutuhkan gitu. Jangan pada mereka yang sudah tidak butuh, daerah-daerah yang angka ketercukupan gizinya sudah melebihi gitu ya. Itu kan upaya solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah kan. Nah, upaya mengenai adanya pelanggaran tadi itu kan nggak boleh sebetulnya kan. Program MBG itu mengambil dana pendidikan. Iya, karena ada upaya hukum tidak? Ada upaya hukum tidak untuk supaya itu MBG tidak boleh ngambil ke anggaran pendidikan? Jadi bulan ini kami sedang menyiapkan materi gugatan di Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan Undang-Undang APBN 2026 di mana anggaran pendidikan kami hitung ternyata mestinya sekurang-kurangnya 20%, di APBN 2026 anggaran pendidikan sisa 14%. Jadi kalau anggaran pendidikan ini hanya 14%, jelas ini inkonstitusional. Karena itu bulan ini kita sedang mempersiapkan materi gugatan dan bulan depan rencana kita daftarkan judicial review di Mahkamah Konstitusi ya. Kami mohon dukungan dari semua masyarakat, semua elemen. Kita ingin bahwa negara ini fokus pada peningkatan kualitas manusia, meningkatkan kualitas anak-anak yang sedang bersekolah ini untuk investasi Indonesia emas di masa yang akan datang. Ya, dengan cara tadi dana APBN yang untuk sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20% itu benar-benar harus dialokasikan untuk kebutuhan dasar pendidikan itu, hak kesejahteraan dan kualitas guru, hak anak atas pendidikan, dan kemudian sarana prasarana yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, banyak yang rusak, kemudian banyak daerah yang sekolahnya aja nggak ada, gimana mau sekolah, kalaupun ada sekolah bangkunya kurang dan seterusnya, harus pada layanan dasar itu. Dan caranya ya tadi 20% anggaran pendidikan ini harus digunakan untuk kebutuhan dasar pendidikan, jangan malah diselewengkan untuk hal-hal lain di luar kebutuhan dasar pendidikan. Kalau memang kita yakin ya kita bisa melakukan investasi kualitas pendidikan Indonesia ke depan yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih Mas Ubed atas pemaparannya, kritik-kritiknya soal program MBG ini. Terima kasih kepada sahabat JPPI yang sudah menyaksikan program podcast ini. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa kita sebagai masyarakat harus juga melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, justru menghabiskan anggaran APBN. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore.